Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Anas yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita kehilangan dua momen. Yang pertama, kita kehilangan atau ditinggal Ramadan. Ditinggal atau meninggalkan ini, Pak? Meninggalkan. Ya. Intinya mudah-mudahan kita berharap dan berdoa agar tetap dipertemukan di tahun depan pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian baru saja kemarin kita juga ditinggal atau kehilangan salah satu jamaah kita, Bapak Bustomi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah terima segala amal baiknya. Pada pagi yang indah ini, kita isi bincang-bincang mengenai pengaruh atau dampak sholat. Ya. Pengaruh atau dampak sholat. Cuman saya tidak menyampaikan masalah fikihnya, karena fikihnya kan sudah dibahas, disampaikan oleh guru kita, Bapak Rahmat Sobari. Juga disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Tetapi saya akan menyampaikan masalah dampak daripada sholat. Nah, perlu kita ketahui bahwa kelak di hari kiamat itu ada satu amalan yang pertama kali akan dihisab, yaitu mengenai sholat. Itulah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmizi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innal awala ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu fa in saluhat faqad aflah wa in fasadat faqad khaba wa khosiro. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, sungguh ia beruntung. Dalam riwayat lain, kalau nggak salah di Muslim atau di Bukhari itu disebutkan, kalau sholatnya baik, maka semua amalannya akan diterima. Dan jika sholatnya rusak, tidak baik, maka sungguh ia akan menjadi orang yang merugi. Atau amalannya tidak akan diterima. Nah, berdasarkan hadis tersebut, maka jelas bahwa sholat menjadi amalan yang
sangat penting bagi seorang muslim. Sebab sholat akan menjadi amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dan tentu akan menentukan langkah perjalanan berikutnya. Namun kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, sayang disayang, masih banyak kaum muslimin yang mengaku muslim, yang KTP-nya Islam, tapi masih enggan sholat, melalaikan sholat. Padahal sholatnya itu menjadikan suatu tiang bagi agamanya. Rasulullah SAW bersabda, pangkal atau pokok semua urusan adalah Islam. Dan yang menjadi tiang atau penopang tegaknya Islam adalah sholat. Sholat fardu 5 waktu. Sedangkan puncaknya adalah jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita harus concern, fokus kepada salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu sholat. Tadi dikatakan bahwa kalau sholatnya baik, amalannya akan diterima. Dan sebaliknya, kalau sholatnya buruk atau rusak, maka amalannya akan ditolak. Lalu mungkin timbul pertanyaan, dari mana kita tahu ukuran atau kualitas sholat kita, baik buruknya? Kalau baik sholatnya semua diterima amalannya, dan kalau sholatnya rusak, semua amalnya ditolak. Jadi untuk mengukur bahwa sholat kita baik atau buruk, maka kita menurut ulama ya, harus sholatnya itu punya dampak apa tidak, punya pengaruh apa tidak. Sehingga diri kita sendiri yang akan mengetahui sholat kita itu bagaimana kualitasnya. Karena sholat itu sangat agung dan sangat penting. Maka untuk kita mengetahui dari diri kita bahwa ukuran baik sholatnya atau buruk sholatnya, maka Allah memberikan sinyal bagi orang-orang yang sholat. Minimal ada 3 poin yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, bisa kita buka di surat Al-Ankabut, yaitu surat berapa Kak Anto? 29 ya, 29 ayat 45. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma ukhya ilaika minal kitab wa aqimus shalah." Ini poinnya, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakan sholat. Sesungguhnya, ini poinnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kenapa kita disuruh membaca Alkitab atau Quran? Yang pertama, supaya kita tahu isi daripada Al-Quran. Kemudian kita bisa memahami.
kemudian bisa mengamalkan. Karena pengetahuan zaman dahulu itu diawali dengan membaca, Iqra. Maka perintah ini sama. Kita kenapa disuruh membaca Al-Quran? Bacalah Alkitab. Dan di ayat tersebut Allah katakan, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya, kalau sudah sholat, pasti tidak akan berbuat keji dan mungkar, mestinya gitu. Ini menandakan sholat kita, kalau kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, saya yakin bahwa sholatnya akan bagus. Tetapi kalau sebaliknya, orang yang sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka bisa dipastikan sholatnya buruk atau rusak. Masih ada kan orang-orang yang sholat tapi masih berbuat maksiat, masih berbuat keji. Masih banyak ya Pak ya. Ya itu, makanya dampak daripada sholatnya itu nggak kelihatan kalau orang masih begitu. Tidak membekas Pak. Nah, sholat mencegah perbuatan keji. Apa maksudnya ini keji ini Pak? Ada yang tahu? Keji. Kita kan sering mendengar tuh perbuatan keji. Kira-kira apa itu keji itu? Kalau saya lihat kemarin di Kamus Bahasa Besar itu, keji itu adalah sesuatu perbuatan buruk, semua perbuatan yang buruk, yang menentang larangan Allah. Misalnya zina, itu perbuatan keji Pak. Korupsi, ya. Maling, ya itu. Kemudian mungkar. Mungkar apa mungkar? Mungkar adalah perbuatan, ini juga bukan saya mengartikan, ini ngambil dari kamus tadi Pak. Jadi mungkar adalah perbuatan yang menyelisihi atau mengingkari syariat Islam. Menyelisihi atau mengingkari Pak. Misalnya Pak, menyelisihi sesuatu yang tidak diperintah. Misalnya sholat Badiyah subuh atau asar, itu kan tidak ada tuntunannya, tidak ada perintah. Tetapi barangkali masih ada yang sering melakukan sholat itu. Dan pernah terjadi di masjid ini, dan saya tanya, sholat apa tadi setelah asar itu? Sholat Badiyah. Mohon maaf, sholat Badiyah itu nggak ada tuntunannya, kecuali memang dia sholat itu sholat sunnah setelah asar karena waktu duhurnya dia sibuk atau dia lupa sehingga dia lakukan sholat sunnah setelah asar. Karena hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika habis duhur, Rasulullah sibuk melayani tamu, sehingga beliau dilupakan. Maka ketika ia sholat asar, dia ingat bahwa dia belum sholat ba'diyah zuhur, maka dia lakukan di sholat sesudah asar. Contoh apa lagi Pak?
Puasa mutih dalam Islam itu tidak ada. Puasa mutih. Nah, ada seorang ibu-ibu puasa, ditanya, "Ibu, hari ini puasa apa?" gitu. "Saya puasa karena anak saya besok mau ujian. Saya muasain anak saya." Nah, amalan puasa ini dalam Islam tidak dituntunkan, maka ini boleh dikatakan menyelisih syariat. Nah, itu contoh-contoh kemungkaran di dalam Islam. Jadi kalau sholat tapi masih melakukan maksiat, maka bisa dipastikan sholatnya belum baik. Maka konsekuensinya berdasarkan hadis di atas tadi, amalnya tidak akan diterima. Kan ngeri, Pak. Maka supaya sholatnya baik, selain memperbaiki sholatnya itu sendiri, fokus, khusyuk, sesuai dengan tuntunan, maka perhatikan juga pengaruh atau dampak dari sholat itu sendiri, sehingga akan memberikan nilai sholat kita baik atau buruk. Nah, itu dampak pertama daripada sholat, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka perlu kita perhatikan juga, ya, ketika kita sudah melakukan suatu amalan sholat ini, maka tingkatkanlah akhlaknya, amalannya, ya, segala perbuatan baik, sehingga akan menolong kualitas daripada sholat kita. Nah, kemudian yang kedua, orang yang sholat tidak sepantasnya berkeluh kesah dan bersifat kikir. Ini Pak Anto pernah sampaikan ini, ayat ini. Masih ingat ya, Pak? Karena masih banyak enggak orang yang berkeluh kesah dan kikir ini. Ini dua sifat ya. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Nah, sebenarnya boleh enggak sih kita itu berkeluh kesah itu? Boleh enggak? Kita sebagai manusia pasti disifatin keluh kesah. Maka boleh-boleh saja kita berkeluh kesah, tetapi keluh kesah kita sebaiknya itu berkeluh kesah kepada Allah saja. Curhat kita kepada Allah saja. Sebab curhat dengan Allah pasti tidak akan kecewa, Pak. Pasti nggak akan kecewa. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Zakaria di dalam surat Maryam, surat keempat. Di situ Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban." Maksudnya dia sudah sepuh, sudah tua. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan Allah itu di dalam hadis qudsi, Allah itu senang dengan orang yang merintih kepadanya. Hamba yang curhat kepada Allah itu Allah senang kepadanya. Karena dia akan terus dekat, dia akan terus menyebut nama Allah. Nah, tapi resikonya kalau curhat kepada manusia
sangat dimungkinkan ujung-ujungnya bisa kecewa. Karena sejatinya manusia tidak bisa apa-apa. Bahkan bisa dibilang kalau kita curhat kepada manusia, malah bisa membuka atau mengumbar aibnya sendiri. Ya, kalau yang dicurhatin itu bisa amanah. Kalau gatel, Pak, wah menyebar kemana-mana udah. Nah, itu resikonya kalau kita curhat dengan manusia. Nah, mengenai keluh kesah dan kikir tadi, kita buka di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, keluh kesah. Itu jadi kita sudah dinas ini sama Allah. Manusia itu memang senang keluh kesah, bersifat keluh kesah. Idza massahu saru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan, apalagi ini, ia berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a. Dan apabila mendapat kebaikan berupa harta, dia menjadi kikir. Jadi ini udah disifatin dua ini, yaitu berkeluh kesah dan bersifat kikir. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang yang tetap setia melaksanakan sholatnya, yang terus menerus melaksanakan sholatnya. Jadi illal musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi orang yang sholat, ya, sejatinya, sebenarnya tidak berkeluh kesah dan tidak mempunyai sifat kikir. Itulah dampak daripada sholat. Maka orang yang senantiasa sholat dipastikan tadi yang pertama tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dua, tidak berkeluh kesah. Tiga, tidak kikir. Mengeluh tadi sudah diuraikan di atas. Lalu bagaimana dengan yang kikir ini? Orang yang kikir itu pada dasarnya tercela, Pak. Sangat tercela. Karena banyak di ayat Quran maupun di hadis, orang yang kikir itu banyak dicela. Dan orang yang kikir itu dipastikan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, wa qaribum minan nar. Orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Maka itu tercela, Pak. Itulah sifat orang yang kikir. Dan herannya Pak saya juga, ini mengenai kikir ini pun sudah dinas oleh Allah di surat Al-Isra ayat 100. Di situ Allah berfirman,
Ullau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi izalam saktum khosiyatal infaq wa kanal insanu qatura. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, takut untuk berinfak. Ditahan bendahara itu, harta itu ditahan. Wa kanal insanu qatura, dan manusia itu memang sangat kikir, ya. Untuk menghindari sifat kikir ini, tentu kita balik, Pak. Kita lawan kikir ini. Kita menjadi orang dermawan. Dermawan tidak harus selalu dengan harta. Bisa baik dengan tenaga, atau pemikiran, atau apa saja yang sifatnya kita mengeluarkan, sifatnya infak, kita sedekah. Sebab orang yang dermawan itu sebaliknya dengan orang yang kikir tadi. Yang tadi orang kikir dijauhi oleh Allah, ini orang dermawan dideketin dengan Allah. Dalam riwayat yang sama, Rasulullah SAW bersabda, as-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, wa ba'idum minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Jadi kalau masih ada sifat-sifat kikir, keluh kesah, maka kita perlu muhasabah. Kita cek diri kita, lalu perbanyaklah hadir di majelis ilmu terutama, ya. Karena dari majelis ilmu itulah akan banyak hal-hal yang akan kita ketahui. Sehingga dari sifat-sifat yang disebutkan di atas tadi, kita dengan ilmu itu kita akan mengambil mana yang baik, kita akan tahu mana yang buruk. Maka kita sebagai orang yang diberi akal tentu akan milih yang baik. Sesuai dengan kemampuan, Pak. Enggak usah dipaksa. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir, dampak dari sholat, pada akhirnya, ini dampak sholat yang baik, ya, itu pada akhirnya akan mendapatkan ampunan dan digugurkan dosanya. Rasulullah SAW bersabda, as-shalawatul khamsu, sholat yang 5 waktu itu mukhafiratan ma bainahunna, sebagai penebus dosa, sebagai penebus dosa-dosanya. Kalau komplitnya hadisnya kan as-shalawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wal umrah ilal umrah dan seterusnya itu. Itu yang pertama tadi, yaitu akan diampuni dosa-dosanya atau sebagai penghapus dosa. Kemudian yang kedua, digugurkan dosanya. Dari Abul Munib, dia berkata, Ibnu Umar melihat seorang pemuda memanjangkan sholat dan melakukan dengan lama. Maka beliau bertanya, siapa di antara kamu yang mengenalnya? Jadi orang itu ada sholat di sebelah sana gitu.
Lalu ada laki-laki yang menjawab, aku mengenalnya. Lalu Ibnu Umar berkata, adapun aku, jika aku mengenalnya, sungguh aku perintahkan dia untuk memperbanyak rukuk dan sujud. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba berdiri untuk melakukan sholat, dia datang membawa semua dosa-dosanya, lalu ditaruh dosa-dosanya itu di atas pundaknya atau kepalanya, dan setiap dia rukuk dan sujud, bergugurlah dosa-dosanya. Ya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu An-Nasr Al-Mauruzi. Jadi penting kalau kita sholat, ini terutama yang munfarid ya, sholat sendirian, kalau bisa rukuk dan sujudnya itu diperlama agar dosa-dosanya menjadi berguguran. Karena ada sekali banyak yang saya lihat sholatnya masih suka seperti mematok ayam, masih cepat sekali. Sayang itu aja, cuma sayang ya, cuma sayang aja. Karena ada kesempatan dosa-dosa digugurkan. Nah, itulah dua hadis tadi memberikan pelajaran kepada diri saya sendiri dan mudah-mudahan kepada bapak-bapak semua agar kita bisa mendapat semacam ibroh jembatan ilmu ini untuk kita bisa mengamalkan dengan baik sehingga sholat kita itu menjadi baik, konsekuensi sholat kita baik, maka semua amalannya akan diterima. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Barangkali ada pertanyaan atau kita diskusi untuk sampai waktu suruk. Kalau nggak ada ya kita tutup. Barangkali sambil menunggu waktu suruk bisa membaca Quran atau banyak yang masih mau zikir. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kajian kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.